Halo guys, welcome back di Ini Movie Channel. Guys, kali ini menceritakan seorang wanita bernama Chanchal yang dipenjara akibat membunuh tunangannya sendiri. Ia dipindahkan di sebuah banglawi yang terkenal angker untuk diinterogasi dalam kasus politisi Ishwar Prasad yang terkenal jujur untuk membongkar kejahatannya. Tapi siapa sangka Chanchal justru mengalami kejadian-kejadian aneh dalam rumah tua itu. Seperti apa kisah selanjutnya? Tetap di Ini Movie Channel. Cerita ini dimulai dengan diperlihatkannya kejadian-kejadian yang sangat menyeramkan dalam sebuah desa. Semua berteriak ketakutan. Anak-anak dibunuh, digantung. Mengapa mereka dibunuh dengan sangat kejam? Apa yang terjadi? Entahlah, semua akan terjawab di akhir film. Jadi tonton sampai habis ya. Di New Delhi, sekarang ini sedang gempar-gemparnya hilangnya berhala-berhala di kuil. Masyarakat sangat geram karena kepolisian masih belum juga berhasil menangkap pelakunya. Dan acara TV kali ini, seorang Menteri Ishwar Prasad hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Berbagai macam pertanyaan seputar dicurinya berhala kuno yang tak ternilai harganya dilontarkan oleh wartawan. Ishwar Prasad pun berjanji jika dalam 15 hari pencuri tidak tertangkap dan berhala tidak dipasang kembali di kuil, ia akan mengundurkan diri dari jabatannya. Ishwar Prasad selama ini terkenal selalu jujur dalam melayani masyarakat. Karena itu, ia selalu mendapatkan dukungan dari masyarakat. Bahkan, rawat seorang CBI pun menolak untuk menangkapnya karena ia percaya Ishwar Prasad adalah orang yang sangat jujur. Tapi pemerintah justru memerintahkan anggota gabungan CBI Satakshi Ganguly untuk kasus Ishwar Prasad. Satakshi Ganguly bertemu dengan ACP Abhay Singh yang selama ini menangani kasus pencurian berhala selama 6 bulan terakhir. Dalam pendapatnya, Satakshi menjelaskan pencurian berhala dari desa ke desa itu tak jauh dari Menteri Ishwar Prasad dalam meresmikan beberapa program. Ini menunjukkan dialah yang menjadi tersangkanya. Karena itu, Satakshi menyuruh Abhay Singh untuk membawa Chanchal Chauhan, mantan sekretaris pribadi Ishwar Prasad selama 2 periode. Tapi Abhay Singh tidak dapat membawanya karena saat ini Chanchal dalam penahanan pembunuhan saudara Abhay Singh. Karena itu, untuk tidak menjadi publik, Chanchal harus diinterogasi di luar penjara. Satakshi pun memerintahkan ACP untuk mencari tempat pemindahan tahanan Chanchal beberapa hari untuk interogasi. Saat pemilihan tempat, Satakshi ternyata lebih memilih tempat yang terkenal angker atau berhantu agar tidak ada yang curiga. Proses pemindahan Chanchal pun dimulai pada malam hari. Chanchal pun kemudian dibawa ke rumah tua Durgamati. Dalam perjalanan, ICP tiba-tiba mengingat kejadian saat dimana Chanchal dan saudara laki-lakinya bertunangan. Dan saat itu saudaranya memberitahukan kalau Chanchal telah berkhianat kepadanya. Hingga adegan dimana Chanchal menembak saudaranya. Sampai sekarang, ICP masih tidak mengerti mengapa Chanchal tega menembak saudaranya. Kini mereka telah sampai di depan pintu gerbang rumah tua Durgamati. Seorang laki-laki tanpa tangan tiba-tiba muncul saat Nandu memanggil-manggil seseorang di sana dan akan membuka gerbang itu. SCP memberitahukan kepada Chanchal kalau untuk beberapa hari ini ia akan menjadi tahanan rumahan di rumah tua itu dan akan ada yang datang untuk menginterogasinya. SCP juga mengancam jika Chanchal melarikan diri, maka ia akan ditembak. Chanchal pun mulai melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah tua itu. Di dalam, ia melihat beberapa foto, lukisan-lukisan, dan beberapa patung pada zaman kerajaan dulu. Dan tiba-tiba, Chanchal kemudian melihat sebuah ruangan yang digembok. Ia berusaha untuk membukanya, tapi tiba-tiba seorang wanita mengagetkannya dan berkata untuk tidak menyentuhnya. Rupanya wanita itu adalah istri dari Pak Penjaga tanpa tangan. Ia datang untuk memberikan baju ganti untuk Chanchal dan menyuruhnya untuk segera mandi. Saat di kamar mandi, Chanchal teringat saat dimana ia masih seorang sekretaris Ishwar Prasad. Saat itu terjadi demo. Seorang pemuda bernama Sakti memimpin sebuah demo itu. Chanchal pun maju dan bertanya apa masalah mereka. Sakti berkata mereka semua merasa mendapat ketidakadilan. Mereka tidak akan membiarkan tanah mereka direnggut, tapi di antara mereka melempar batu hingga terjadi kekacauan dan membuat Chanchal pingsan.
Mereka semua yang ada di sana ditangkap polisi. Sementara Cancal kemudian membebaskan Sakti. Dan mulai dari situ Cancal dan Sakti semakin dekat. Sakti kemudian mengajak Cancal ke rumahnya dan bertemu dengan ECP abangnya. Perlahan tapi pasti, cinta itu pun tumbuh di antara mereka berdua. Sakti pun akhirnya setuju dengan program Cancal yang akan dilakukan di desa Sakti. Semua terlihat berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan cinta mereka. Sampai mereka pun bertunangan yang dihadiri oleh bos Cancal, Ishwar Prasad. Saat ini Cancal melepas cincin tunangannya dan meletakkannya di meja, tapi terjatuh. Cincin itu menggelinding masuk ke dalam ruangan yang terkunci. Satraksi Ganggulik dan anggotanya saat itu telah tiba dan menginterogasi Cancal terkait informasi kebusukan bosnya, Ishwar Prasad. Tapi sayang, interogasi kali ini tidak membuahkan hasil. Cancal selalu memberikan penjelasan positif tentang Ishwar Prasad. Malam pun tiba dan hujan turun. Itu membuat rumah tua itu semakin seram. Apalagi saat tiba-tiba para petugas itu kaget saat melihat sosok Cancal yang berteriak menanyakan apa yang terjadi dengan listriknya. Rupanya malam itu tiang listrik pada tumbang karena badai, jadi listriknya mati. Cancal pun kembali mengeksplor rumah tua dan tiba-tiba Cancal kemudian teringat cincinnya yang belum bisa diambil di dalam ruangan yang terkunci. Saat ia berhasil mengambil cincinnya, tiba-tiba ada orang gila yang muncul dan lari ketakutan. Scene pun beralih ke Nandu dan Gopi yang sedang berjaga-jaga di luar. Tiba-tiba Gopi melihat sosok di kegelapan hutan dan Cancal tiba-tiba menjerit berlari keluar sambil ketakutan. Ia bilang ada seseorang di dalam. Ternyata sebelumnya saat Cancal sedang membaca buku, tiba-tiba lilin beberapa kali mati dan hidup sendiri. Karena itu Cancal ketakutan, tapi sayangnya penjaga tetap tidak bisa membuka pintu itu. Hingga pagi tiba. Saat ini Cancal kembali diinterogasi. Kali ini Satraksi memberikan kesepakatan pada Cancal untuk menjebak Ishwar Prasad. Dengan begitu Cancal akan mendapatkan kembali pekerjaannya. Tapi Cancal menolak dan membuat Satraksi sangat marah. Malam pun tiba. Cancal kembali masuk ke ruangan itu. Dan seperti biasa ia mengeksplor tempat itu. Sampai ia menemukan lukisan seorang wanita yang mati tergantung. Saat listrik hidup, Cancal pun tiba-tiba menghilang dari rumah tua itu. Dua penjaga pun masuk untuk mencari Cancal. Tapi tiba-tiba mereka melihat Cancal yang bersikap seperti kesurupan. Dua penjaga itu ketakutan saat melihat Cancal yang berubah menjadi hantu Durgamati yang penuh dengan kemarahan. Madam, adegan tadi malam pun dilihat oleh Satakshi dan ECP melalui CCTV. Satakshi bertanya siapa Durgamati itu. ECP berkata mungkin dia adalah pemilik rumah itu. Melihat kondisi Cancal yang seperti itu, Satakshi kemudian memanggil psikiater untuk Cancal karena menurutnya tingkah Cancal tak normal. Saat berhadapan dengan Cancal, psikiater itu bertanya tentang luka-luka di tubuh Cancal. Cancal kemudian berkata seseorang telah memukulinya, tapi ia tak tahu siapa. Seseorang yang ia tidak bisa melihatnya. Selanjutnya psikiater itu bertanya kepada Cancal apakah ia mengenal seseorang yang bernama Durgamati. Cancal pun hanya menggeleng. Karena itu psikiater kemudian mencoba menceritakan kisah tentang Durgamati. Dia adalah seorang mahasiswa. Suatu ketika pacarnya membawanya ke rumah besar yang sepi untuk liburan. Tapi dia tidak sendirian, melainkan dengan teman-temannya dan juga bersama alkohol. Dan saatnya tiba, mereka pun memanfaatkan Durgamati dengan kejam. Cancal yang mendengarkan kisah itu mulai terlihat bereaksi. Psikiater itu melanjutkan, Durgamati berteriak meminta mereka untuk berhenti. Tapi setelah beberapa jam mereka pun baru berhenti dan meninggalkan Durgamati sendirian di mansion ini. Karena dia tidak mau dipermalukan masyarakat, ia pun kemudian gantung diri dan mati. Saat itu Cancal seperti kesurupan dan mencekik psikiater itu. Ia tidak terima dengan kisah yang diceritakan psikiater itu. Cancal yang seperti kesurupan itu berkata kalau Durgamati bukanlah mistis, tapi dia nyata. Durgamati adalah bagian sejarah yang tak terlupakan. Durgamati adalah ratu istana ini, ratu agung yang memerintah di istana itu.
Cancal pun kemudian menceritakan kisah Durgamati yang melindungi istana dari musuh. Saat itu, psikiater berkata pada Cancal kalau dia terkena kakorhapiofobia. Secara tak sadar Cancal tergelincir ke dunia fantasi dalam kisah Durgamati. Tapi kemudian psikiater itu berkata kepada Cancal, "Baiklah, anggap saja ceritamu itu benar. Lalu mengapa Durgamati yang seharusnya dipuji seperti Dewi, tapi sekarang malah dikenal sebagai hantu oleh masyarakat?" Durgamati yang ada dalam diri Cancal berkata kalau Bas Syabas adalah penyebabnya. Dia berpura-pura menjadi orang baik untuk menjarah semua kekuasaan Durgamati dan mencap gila Durgamati. Kemudian menguncinya di ruangan mansion karena merasa tak berdaya dan merasa malu. Durgamati pun bunuh diri. Tapi kini ia telah kembali dari kematian untuk membalaskan dendamnya pada Bas Syabas yang masih hidup di patung itu. Psikiater pun memberitahukan pada mereka kalau Cancal menderita skizofrenia yang masuk dalam dunia fantasi legenda kuno, terobsesi dengan cerita-cerita seperti itu. Melihat kondisi Cancal, Sataksi dan ACP pun memutuskan untuk memanggil dukun. Saat dukun itu tiba, ia pun berkata kalau rumah itu dihuni oleh roh jahat. Untuk membuktikannya, dukun itu berkata jika benih ini dikelilingi oleh energi positif, ini akan berubah menjadi merah, dan jika energinya negatif akan menjadi hitam. Periksalah setelah 2 hari. Kemudian ia memerintahkan ACP untuk menaruh kayu cendana di kamar Cancal. Jika mulai berbau, itu artinya dia dirasuki oleh roh lain. Proses interogasi Cancal pun berlanjut. Kali ini Sataksi masih tetap tidak mendapatkan apa-apa dari Cancal, apalagi mengenai proyek bandara Ishwar Prasad yang diserahkan pada Cancal. Sayangnya, saat itu setelah Cancal mendapatkan kepercayaan Sakti, ternyata Sakti mendapatkan ada pengkhianatan dalam proyek ini yang membuat Sakti sangat marah pada Cancal, dan terjadilah adegan di mana terlihat Cancal menembak Sakti. Di sisi lain, SCP diberitahukan oleh advokat kalau saat adegan penembakan Sakti, terbukti bahwa Cancal menembaknya untuk membela diri. Jadi karena itu, tak lama lagi Cancal akan dibebaskan. Karena tak terima, saudaranya tidak mendapatkan keadilan. SCP pun berniat akan membunuh Cancal malam itu juga. Namun saat akan bereaksi, ia mendengar jeritan Cancal dari dalam rumah. Saat masuk ke kamar Cancal, ia melihat kayu cendana yang telah berubah menjadi bau, yang artinya Cancal telah dirasuki oleh roh lain. SCP kembali mendengar jeritan Cancal dari ruangan misterius itu. Di sana, ia melihat Cancal yang sedang disiksa oleh roh itu. Roh itu selalu menyiksa Cancal. ACP berusaha untuk menolong Cancal, tapi api mulai membara. Hingga keesokannya, ACP memberitahukan semua yang terjadi tadi malam pada Sataksi. Melihat kondisi Cancal, ACP pun memindahkan Cancal ke rumah sakit jiwa. Suatu pagi saat Sataksi dan anaknya sedang jogging, anaknya mengarang sebuah cerita kepada Sataksi yang membuatnya menyadari kekeliruannya selama ini tentang Cancal. Ia sadar saat anaknya bercerita di mana semua nama tokoh yang diceritakan anaknya adalah nama-nama yang ada di sekitar mereka, seperti nama sapi, 2 anak hijau dan biru, dan lain-lain. Di sisi lain, Ishwar Prasad menjenguk Cancal yang ada di rumah sakit jiwa. Saat Ishwar Prasad akan masuk, Cancal terlihat ketakutan. Tapi saat Ishwar Prasad menyuruh semua orang untuk keluar dan berbicara kepada Cancal, kemudian mendekatinya, sifat aslinya pun muncul dan menyuruh Cancal untuk berhenti akting. Sementara itu di rumah tua Durgamati, Sataksi kembali untuk memeriksanya. Dan benar saja guys, semua nama-nama yang disebutkan oleh Cancal ada di beberapa tempat rumah itu. Cancal mengarang cerita seperti Putri Sataksi. Durgamati adalah cerita palsu. Sementara Ishwar Prasad terus saja tak percaya kalau Cancal bisa memberikan pertunjukan cerita Durgamati yang hebat. Ishwar ternyata selama ini terus mendapatkan info dari Jos, anggota Sataksi yang berkhianat. Setelah puas tertawa dengan kemenangannya, Ishwar berkata kepada Cancal untuk terus berakting selama 6 bulan lagi dan kemudian mereka akan pergi. Ternyata guys, sebelumnya saat Cancal di penjara, Ishwar Prasad telah menemuinya dan memberinya kesepakatan akan memberikan uang dengan jumlah yang sangat besar asal Cancal mau melindungi Ishwar Prasad. Setelah Ishwar Prasad keluar, ia berpura-pura marah atas apa yang terjadi pada Cancal yang diperlakukan tidak adil. Ia ingin masyarakat tahu tentang penyiksaan terhadap Cancal. Jadi ia pun ingin mengadakan konversi pers. Tapi sebelum itu, Ishwar menyuruh anak buahnya untuk meminta tanda tangan Cancal. Sementara itu, sebelum pergi, Sataksi tak menduga bahwa ada seseorang yang bertugas sebagai pencatat wilayah proyek Prandara yang membongkar kebusukan Ishwar Prasad yang menipu penduduk desa Pana, yaitu desanya
mendesak kekasihnya Cancal dengan membeli tanah sangat murah dan menjual ke pemerintah dengan sangat mahal. Sementara itu, saat jumpa pers Iswar berakhir, tiba-tiba anak buahnya yang meminta tanda tangan Cancal berlari kesakitan karena tangannya ditusuk pena oleh Cancal. Melihat itu, Ishwar pun marah dan menemui Cancal. Di sisi lain, Satakshi masih terus berpikir dan merenungi semua kelakuan Cancal dan ceritanya yang ia bandingkan dengan cerita Ishwar Prasad. Dari situ, ia pun sadar dan mengerti kalau Cancal tidak berbohong. Justru sebenarnya, ia memberitahukan semuanya tentang kebusukan Ishwar Prasad melalui cerita Durgamati. Dan di rumah sakit jiwa, Ishwar meminta tanda tangan Cancal yang terakhir kalinya. Tapi apa yang ia lihat justru nama Durgamati yang Cancal tulis. Ternyata guys, Cancal tidaklah bodoh. Ia sengaja melakukan semua ini untuk menjebak Ishwar Prasad karena ia telah mengambil semua yang Cancal miliki, termasuk cintanya. Saat itu guys, ketika Cancal menemui Sakti yang marah karena merasa dibohongi, Ishwar Prasad juga datang. Dan di sana Ishwar mengakui kalau dalang dari proyek Prandara adalah dirinya. Selain itu juga, Cancal diancam jika tidak membunuh Sakti, maka semua penduduk desa akan dibantai. Karena Cancal tak ingin menembak Sakti, Sakti pun mendekati Cancal dan mengambil alih pistolnya, kemudian menembak dirinya sendiri. Cancal benar-benar terpukul dengan kejadian itu. Dan siapa sangka ternyata semua pengakuan Ishwar Prasad masuk ke TV dan siaran langsung guys. Semua orang pun akhirnya tahu kebusukannya. Saat itulah penduduk desa yang ditahan oleh Ishwar Prasad di suatu ruangan telah dibebaskan. Kemudian Cancal pun ditembak oleh Ishwar Prasad. Untungnya ACP segera tiba dan menembak Ishwar hingga mati. Dan guys, yang tak terduga adalah pada malam itu di mana ACP akan membunuh Cancal. Saat itu Cancal telah memberitahu ACP guys tentang kebusukan Ishwar. Saat ini Satakshi dan ACP bertanya-tanya pada Cancal, mengapa Cancal tidak langsung memberitahukan yang sebenarnya saja kepada mereka. Cancal hanya menjawab siapa yang percaya pada manusia. Semua hanya percaya kepada iblis. Tapi ada yang janggal saat mereka berdua berkata kalau Cancal ternyata bisa belajar bahasa Arab sangat cepat. Cancal pun kaget karena sebenarnya ia tidak bisa berbahasa Arab karena yang bisa hanyalah Durgamati saja. Dan cerita pun selesai guys. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah dalam cerita ini hantu Durgamati itu ada atau hanya cerita karangan Cancal saja? Komen di bawah ya. Thank you for watching and see you goodbye.